Anime ini bercerita tentang Daryl, seorang mom sort hidupnya tuh santai banget dan jauh dari drama perkotaan. Dia curhat tuh kalau dia tuh pengen banget punya cucu. Udah bertahun-tahun tuh ambil banget cuy. Daryl sih bilang kalau dia tuh terlalu sempat mikirin nikah apalagi punya anak. Tapi bokapnya malah nyaranin dia Daryl nolak mentah-mentah lah. Masa ngurup pacaran sama Morin? Dulu sebenarnya Daryl tuh punya cita-cita dianya sadar. Walaupun skillnya emang di atas rata-rata. Tapi si Daryl pede banget nih kalau soal kemampuan ngajar. Kenal. Abis kelar latihan sore itu, Daryl bilang bokapnya ternyata masih bawel dong soal topik nikah tadi. Bakisti. Nyokapnya sih lebih chill ya. Tapi tetap masih kenal lah podo baik. Daryl aja sampai keselak dikit tuh. Caranya belum punya anjir. Mana ada cewek cakep yang tiba-tiba langsung lagi pengen bercanda deh sama Daryl. Baru juga mikir gitu. Buka. Buset. Beneran ada cewek cakep lagi berdiri di depan Daryl bingung lah. Ngiranya kalau ini tuh cuma mimpi. Pas dilihat lebih jelas. Oh alah, ternyata itu Alicia Citrus. Dia buat masuk dia untuk ngobrol santai sambil neteh. Dia ingat dan gak nyangka kalau sekarang tuh udah jadi komandan Royal Night Order dong. Alicia mampir ke desa terpencilnya ini. Alicia bilang kalau jadi dia sama rekomendasiin Daryl buat jadi instruktur khusus kerajaan sama pihak istana. Makanya dia buru-buru datang buat ngasih tahu punya jabatan aneh-aneh ya. Jadi dia tuh mikir buat nolak aja. Dia langsung panik dong. Jangan-jangan kalau nolak perintah kerajaan bisa dihukum mati nih. Gak bakalan sampai dieksekusi kok. Cuman ya sama aja. Pada hari itu pada ribet mending nurut aja cuy. Alicia ternyata udah nyiapin cuma bikin. Buset, ini anak kecip amat sih ngajaknya, excited. Dia langsung semangat banget tuh nyuruh Daryl pergi sekarang juga, ya lupa cari istri ya di kota. Alicia juga oke tuh mau jadi menantu, Daryl langsung panik tuh. Jen beda umur mereka tuh jauh banget cuy. Tapi diam-diam aus juga kok. Benci lu suka neng. Pas lagi duduk berdua di dalam kereta, Daryl bareng jawab kelulusan dulu. Itu padahal sebenarnya biasa aja sih, limited edition. Daryl sih senang, gitu tuh gak ada keren-kerennya anjir buat komandan net kerajaan. Tapi Alicia tetap ngotot kalau pedang itu tuh yang paling pas buat dia. Mungkin Alicia ngefans banget kali ya sama dia. Padahal Daryl sendiri kampung biasa yang kebetulan bisa ngajarin murid-murid dan baik. Swordmaster kampungan tuh datang juga ke ibu kota. Daryl bengong lah bukan terkenal. Kok gue mah tahu sih? Ternyata yang dimaksud Alicia tuh udah terkenal banget di dunia pedang. Daryl dikenal udah melatih banyak jadi sebenarnya dia tuh semacam seleb underground versi pedang gitu deh. Kepala. Serius nih gue terkenal. Kok hidup gue tetap bisa live? Nasib guru tuh selalu dilupakan ya. Naik baru. Alicia kenalin Daryl dan heboh banget. Jadi mereka harus bangga punya instruktur sekelas Daryl. Terus, mereka gak yakin tuh kalau Daryl pantas dapat posisi tinggi itu Gak lama kemudian, waktu Daryl mobil santai sama Alicia dibawa ke arah mereka. Dia excited banget ketemu sama mantan gurunya 2 tahun lalu. Daryl inget nih kalau gurunya dulu pengen jadi dong. Jauh lupa masih kain nih. Daryl setelah urusan di kastil selesai, Daryl balik pulang gitu. Malah ketemu lagi dong sama mantan muridnya yang lain namanya Randrit. Bapaknya langsung nyeletuk deh. Tuh, lihat si Randrit. Belum dapat istri sama anak juga. Langsung nyesek lah si Daryl. Randrit ini sekarang udah jadi petualang platinum man. Level yang susah Randrit milih buat pensiun aja. Soalnya profesi petualang tuh udah punya keluarga. Randrit malah bilang ke Daryl kalau mulai sekarang bingung lah. Ngomong apaan nih orang? Dojo kan punya gue bakal jadi instruktur dojo ngeradein Daryl. Jadi ya gak perlu tinggal serial sama bapak lu. Buset, dah punya gue. Tapi kok malah gue yang pernah tendang keluar? Nasib makin dilipetin lagi sama bapak sendiri. Sang cerita tuh ke Alicia soal kejadian di rumahnya semalam. Dia bilang pengen apaan semalam tuh terlalu fancy buat dia. Dompetnya bisa nangis. Alicia tuh mau nawarin Daryl buat tinggal di rumahnya aja dong. Jadi gosip mak-mak komplek kerajaan anjir. Sih, pantas tangguh jomblo anjir. Alicia dong. Katanya Alicia mafia malu jalan sama cowok sambil Daryl yang males drama langsung nutupin mukanya lah. Tapi si cewek tuh cewek malah heboh manggil master juga dong anjir. Ini siapa lagi coba?
Masa mantan murid gue sebanyak ini sih cuy? Dulu dia pernah diselamatin sama Beryl waktu masih bocil. Serena juga jadiin pedang juga. Sekarang Serena udah jadi petualang keren tuh. Serena penasaran juga tuh, kenapa Beryl tiba-tiba muncul di ibu kota. Sekarang udah jadi instruktur spesial kerajaan. Dan dia lagi ngebantu Serena yang malah nyamber. Mereka langsung adu bacot dong soal si Red 2 biji kenapa sih berantem terus. Padahal gue kan cuma mau cari kos-kosan skala dramaan bacot cukup lama. Akhirnya Beryl dapet juga. Dia makasih banget tuh ke Serena sama Alucia. Tapi bisa gak sih Beryl? Akhirnya dua cewek itu diam dan pulang ke rumah masing-masing dan tenang. Besoknya di tempat latihan night, para ksatria baru lagi latihan seperti dia asik-asik ngebantai lawannya satu persatu tuh. Habis itu Alucia tiba-tiba hari ini Beryl bakalan melatih mereka semua. Doom juga mulai bilang sama Beryl buat buktiin skillnya dong. Sebenarnya Handblade ngadain Alucia tuh cuma offense doang sama mantan gurunya. Makanya dia tuh betul khusus. Alucia sih santai aja dan langsung setuju ribet tanpa nanya gue dulu. Batin Beryl kesal. Tapi ada setuju dia buat duel sama Handblades. Walaupun jujur aja dia tuh males banget langsung nyerang habis-habisan. Beryl awalnya kaget juga tuh sama sebenarnya gerakan Handblades tuh gampang banget buat ditebak. Jadi ya biar serangan balasan deh. Dan gampangnya Beryl bisa bikin hembang. Dia sadar kalau ini tuh duel beneran pasti dia udah tahu. Handblades tapi gak nyerah tuh. Dia nyerang lagi pakai jurus Unbelievable. Tapi pas Handblades serang, Beryl dan mana pedangnya udah di leher Handblades lagi. Mampus lo sangtun kelar dengan cepat. Semuanya kaget tuh si Beryl bisa ngalahin Handblades tuh. Dia kagum banget soal skillnya Beryl. Handblades bikin pesta buat nyambut Beryl deh. Di pesta, Handblades penasaran seputar mautnya tadi. Beryl dan santai bilang kalau dia tuh cuma gak segampang itu loh aslinya. Sekarang latihan soal Beryl. Dan naiknya hidup Beryl bakalan tambah rame di ibu kota tiap hari. Semangat ya Ri. Para anggota Odo udah pada latihan tuh. Nah Beryl sajarin bahwa penting banget tuh buat merhatiin jarak. Misalnya, lawan gak bakalan sadar dan jadi lengah. Nah ini tuh langsung diperhatiin dong sama semuanya. Iya tuh Handblades makasih tuh ke Beryl karena udah ngasih ilmu yang kayak tadi. Anjir. Udah gitu Beryl merasa omongannya didengerin gara-gara duelnya merasa dirinya B aja. Tiba-tiba Kuroni di kota. Soalnya udah seminggu nih Beryl di sini tapi dia cuma ngajarin langsung semangat dong. Bakalan jalan-jalan sama sensei kesayangan Alucia yang lagi rapat sama para petinggi ditanya-tanyain tuh soal guru elit ya. Udah sesuai ekspektasi lah tuh guru. Nah Alucia tuh biarin gurunya yang hebat itu kekubur di desa terpencil selamanya. Dojo Beryl ini reputasinya bagus lah kalau dibandingin dojo-dojo lain. Tapi begitu di welcome sama Beryl, dia langsung merasa kalau harus mulai latihannya dan belajar naik pedang. Beryl detail banget tuh fisiknya. Namanya pertama kali ya jelas susah banget lah ya sama cowok. Sampai gak kerasa dia udah 1,5 tahun tuh latihan besi sama semua latihannya. Bahkan udah kelihatan juga kok improve ya pas dipuji Beryl lah. Apalagi kan murid-muridnya pada nyaman kan. Suatu hari Rendra sanji banget. Dan tahu-tahu Rendra dengan satu serangan dari Beryl pas maju, Alucia langsung tuh kenapa Rendra grogi. Begitu Beryl gerak dikit, Alucia langsung nyerang gua lah. Nah dari duel singkat ini bagus. Udah gitu pintar ambil timing juga. Alucia ngira kalau semua guru pedang tuh sama kayak Beryl kemampuannya sama dojo lain. Dan dia tuh udah mulai duluan tuh. Dia menang ya. Dia heran banget melihat lawannya. Soalnya aku udah berserang dari segala sisi gitu. Beda banget sama Beryl. Aja tuh. Sampai dia gak fokus dan malah jadi kedorong. Anjir, Alucia bener-bener bingung tuh. Soalnya tuh musuh terlalu pulang. Alucia nganggep dojo mereka tuh terlalu kuat. Soalnya gurunya juga dimenangin Beryl tuh. Tapi menurut Beryl, itu mah pegaring ini tuh jadi pelajaran penting. Tiba-tiba Alucia mah ke dojo tadi. Begitu sampai di sana, tahu-tahu Alucia dan jepit yang Alucia cariin langsung dilempar lagi. Mereka ini tuh pada lewat tanding pulang. Tapi apa-apaan anjir, masa ngeroyok cewek yang? Alucia gak mau tuh. Tapi merekanya malah makin tambah dan Beryl yang masang badan dong. Dan begitu dia mau diserang, mereka semua. Beryl juga ngambil jepitnya Alucia tuh. Dan mereka datang. Dia marah banget karena kelakuan muridnya kayak SDM dan dia sampai berlutut minta maaf ke Beryl anjir. Ya udah, akhirnya cerita kalau tadi tuh feelingnya udah gak enak. Makanya dia nyusulin Alucia.
Gara-gara dia Beryl jadi kena pukul. Gak apa-apa lah awal. Kan ada tanggung jawab dia sebagai guru buat mastiin muridnya apa. Terharu banget, bisa-bisanya dapat guru sebaik dan seperhat beberapa waktu kemudian. Alusnya sama Beryl lagi latih tanggi. Beryl mulai, langsung ditahan tuh sama Alusnya dan di counter. Beryl senang banget tuh. Beryl terus ngasih pedang lulu dari dojo ini. Tapi Alusnya rada gak terima gitu. Ya mau gimana lagi. Beryl bilang udah gak ada yang bisa diajarin lagi. Akhirnya dengan berat hati, Alusnya terima deh melulus tanggi. Habis itu Alusnya daftar jadi kesatria orat. Semua ujian Alusnya lewati dengan easy win. Bahkan setelah dia lolos dengan nilai tertinggi, Alusnya makin pengen banget tuh buat naik pangkat terus. Sampai akhirnya dia tuh jadi komandan guru di sini. Tapi ternyata Beryl sendiri tuh bener-bener di luar ekspektasi malah tambah jago anjay. Pas Alusnya ke aula latihan di kota sama Kuroning. Ya, kalau berdua doang gitu mah namanya jadi... Nah, kan orangnya lagi asik jalan-jalan di distrik banyak kedai-kedai makanan gitu. Macem-macem lagi. Katanya kan harusnya di distrik utara tuh. Soalnya ada istana sama ditanya kayak orang kampung, Ya walaupun emang beneran dari kampung, saya cewek yang say hi dong sama Beryl. Kuruni langsung manggil tuh cewek dengan mantan muridnya Beryl, anjir. Seangkatan sama Kuruni gitu. Antes aja Beryl sempet lupa. Fis sekarang juga udah terkenal di korpsnya. Tapi Beryl sayang aja sih, pedangnya jadi gak berguna dong. Pikir Beryl. Nah gitu. Misalnya kayak cincin sihir api ini. Nah nyiptain sihir sendiri anjay. Wah kalau begini sih Beryl jadi cuy. Tiba-tiba ada ibu kecopetan. Fis langsung ambil gear situ. Begitu dia tebas, sihirnya langsung siga buat nangkap tuh copet. Gimana pun kan mereka juga bertanggung banget tuh sama sihirnya Fis tadi. Fis jelasin aja, kamu pedang dari Beryl. Jadi sihir dan ilmu pedangnya tuh bisa dipakai untuk tambah bandar lah. Murid-muridnya tuh bener-beneran jadi orang hebat semungsapnya. Beryl gak sengaja bangun kebagian. Terus karena masih jalan, tanpa sadar kalau ada yang manggil-manggilin Beryl dari tadi. Dan ternyata, yang manggil tuh mini banget anjir. Beryl ngira kalau nih bocil tuh nyasar. Tapi Lucy, Beryl gak percaya lah. Dikira tuh padahal Lucy tuh beneran serius loh. Sampai dia akhirnya percaya. Lucy juga senang banget tuh akhirnya dinoti. Yang malah menin Beryl jalan-jalan gitu. Lucy udah dari Fis kalau Fis senang banget deh sama Beryl. Dan gini-gini Lucy juga ngakuin kalau kalian pedangnya juga mantep banget. Lucy nebak kalau ini tuh pasti berkat hebat berkat dirinya sendiri. Dianya mah be aja. Mereka terus sampai di suatu tempat. Beryl bingung banget Lucy udah semangat banget tuh. Lucy ngomong kalau dia tuh senang banget. Makanya dia tuh butuh objek percobaan. Tanpa babi ibu dadakannya melebihin tahu bulat cuy. Kalau begini sih Beryl setelah sean dadakan itu Beryl mau gak mau harus serius juga dong latihan gini. Apalagi kalau Beryl mengeluarin semua kekuatannya lawan Lucy. Ya tapi Lucy mah gak peduli sih. Dia langsung menghindar. Langsung dikasih serangan beruntun dong. Lahir esnya. Tapi kalau ada bentuknya gini mah isi buat Beryl lah yang cek G. Beryl langsung maju duluan. Dia rencananya memukulkan Beryl itu langsung refleks bikin barrier pakai apinya anjir. Bus, udah gitu Lucy ngeluarin bola-bola api lagi. Mana yang ini bisa ngincerin? Tapi tetap aja anjir bolanya kebanyakan. Parah bener nih. Dan polosnya Lucy nanya tuh ke Beryl. Dia tuh udah pernah ngelawan penyihir jawab anjir. Iya udah jelas belum pernah lah. Gak adil loh ya. Pas Beryl mulai pasang kuda-kuda lagi, Beryl balikin esnya. Langsung dihancurin sama Lucy. Lucy. Lama kena setrum coy. Benerannya makin excited tuh. Dia langsung nge-testing sihir baru lagi. Berasa cuy aura berbahayanya. Ternyata Lucy lagi nyiptain tapi dia yakin banget kalau kena itu sihir pasti bakalan oke dong. Dipikir-pikir, ngapain aku excited sendirian? Realnya langsung lega lah. Tapi dia masih kepo tuh sama si Lucy tadi tuh yang masuk ke situ bakalan auto kecincang gitu deh. Buset dah, untuk Lucy langsung muji Beryl tuh. Pantes aja Fis suka banget. Beryl mah merendah mulu. Malah katanya bapaknya Beryl telatnya. Ya elah yang benar lu bang. Dia sampai ngundang Beryl ke Kotsir juga. Ya walaupun Beryl gak besoknya habis pelatihan selesai. Beryl langsung aja ketemu Fisel. Katanya ini tuh permohonan maaf dari Lucy gitu. Beryl mah mandan loh.
Walah, jadi Lucy tuh pakai sihir buat bikin fisiknya Amdal, anjir. Selain itu, Lucy juga bisa pakai sihir beruntun. Buset, berarti Beryl gak Lucia datang. Dia mau ngomongin sesuatu gitu ke Beryl, tak Beryl buat ngelatih petualang-petualang baru gitu. Nah, Serena ada ikatan kontrak, jadi Obda ngebebasin pilihan ini ke Beryl aja. Baru waktu masuk dungeon pertama kali gitu deh. Ya kalau ngomongin dari dulu, Beryl pernah iseng masuk sendirian. Dan nyoba-nyoba hunting monster gitu kayak sudah disebut monster. Serena minta buat ngomongin detailnya. Karena jarak Gold sama Marcus of the Dead masuk ruangan. Wah, ada Lucy dong. Mana nyantai banget like tahu Beryl mau datang. Lucy juga ikut merekomendasiin Beryl tuh menidus. Dia senang banget tuh. Karena si Beryl mau ngomong apa-apa anjir. Gimana nolaknya deh ini? Pikir si Megan asistennya Nidus mulai nanya-nanya Beryl tuh. Biasa. Masa mau ngajarin petualang sih? Dari sedip ntar kalau senang dong. Wah, bisa jadi kesempatan buat nolak kan? Katanya Megan gak sopan tuh udah ngeraguin rekomendasi mereka ini. Kak ragu lagi, Megan pengen Beryl duel sama Serena dulu. Wah, Beryl kaget tuh. Kok malah jadi gini sih? Kalau Beryl nolak tantangan duelnya, ntar harga dirinya dong yang jatuh. Udah di arena latih tandingnya Guild tuh. Mana penontonnya banyak banget like. Soalnya dia udah nungguin momen ini dari lama. Jadi dulu tuh Serena lin barang ke kota. Tiba-tiba kereta mereka diserang monster. Mas Serena refleks mendorong Serena ke pinggir tebing. Yaudah, akhirnya Tian. Beryl nemuin Serena yang lagi kedampar. Karena deh, pas Serena udah bangun, Beryl langsung ngasih makanan dan minuman hangat. Serena auto keinget dong sama kejadian tadi. Dan langsung tahan buat istirahat lagi. Ya kira-kira mereka udah tau lah ya apa yang terjadi minta izin buat nampung Serena dulu. Paling gak ya sampai dia tuh dapat body deketin. Tapi keluarga Beryl masih tetap baik dan sabar. Dilajian. Beryl iseng lah ngajakin Serena buat nyoba-nyoba. Irin pedang. Beryl langsung tahu kalau Serena ini berbakat. Dari situ Serena mulai kelihatan happy. Makanya juga jadilah Serena malu-malu tuh. Untungnya pada welcome banget nih ya. Pas Serena udah mulai ahli, Beryl masih tahu kalau kaki pakai pedang kembar. Ternyata benar dong. Suatu head Ariel. Ya soalnya dia udah dapat keluarga baru kan. Aslinya dia pengen banget tinggal di keluarga Beryl aja. Tapi dia juga kemudian, karir Serena melesat banget tuh. Dia bisa dapat kepo tuh tujuan dan motivasi Serena apaan. Dia jawabnya Serena gak mau ada orang lain yang ngalamin hal yang sama kayak dia. Terus sih, tiba-tiba mereka kedatangan bandit tuh. Gak pangkat. Anjay, kelas mbak. Gak nyangka, momen yang dia impiin akhirnya datang tuh. Dan bakalan serius ngadepin dia. Serena langsung nyerang brutal, Dil. Tapi menurut Beryl, Serena tuh udah improve banget. Serena itu, Beryl jadi tahu kalau Serena ini gak pernah lupa lagi membanggakan anjay. Serangan Serena pun makin cepat dan bertenaga. Pas Serena nyerang pakai tangan kirinya, Beryl langsung nyerang ke celah itu. Serena jadi gak fokus tuh. Beryl langsung gercep lah loh. Langsung checkmate deh. Anjay, emang Beryl nih puji gurunya tuh. Kalau duelnya 10 detik lebih lama. Abis itu Serena langsung dievaluasi sama Beryl. Makanya Beryl menang. Dan hasil duel ini Megan atau Beryl. Nidus juga langsung mempersiapkan petualang-petualang baru ke baru tuh. Gak pakai babi buh. Mereka langsung aja di monster di dalam. Tapi yang ada cuma goblin doang. Beryl udah seneng tuh. Karena kelihatannya dia gak perlu turun tangan. Semua monster udah berhasil dikalahin. Tapi Serena ngerasa ada yang aneh banget. Tiba-tiba alat pendeteksi monster mereka nyala dan langsung pecah gitu. Beryl sama Serena langsung keluar buat ngecek dong. Tuh orang jelas. Ternyata ini monster target pasukan khusus dong. Pantes aja monster di dungeon cuma dikit. Ternyata di malam banget nih. Bahaya. Nah si Beryl sial ketemu monster ginian. Karena Serena bawa 2 potion penyembuh. Jadi ntar pas Serena hadapin tuh monster, Beryl yang bakalan nolongin Serena. Malah ditepok dong sama Serena. Udah malah Serena yang nolongin Porta. Terus Beryl yang hadapin Beryl. Akhirnya Beryl harus ngerinya. Beryl nyari pola serangan musuhnya dulu. Begitu ada, tapi ternyata keras banget bejrot. Grable geli-geli doang biar Serena bisa bawa Porta masuk. Tapi ya tetap aja sih, biar 3 anak itu aman. Gara-gara ngeliatin Serena,
Beryl harus nebak kalau kelemahan Grebel ini ada di mukanya. Tidong sama si Grebel. Ya elah, lagi-lagi Beryl dapat lawan yang neji. Grebelnya mau nge-counter pakai ekornya tuh. Beryl berhasil mutusin ekornya dong, anjay. Brutal. Udah gitu dia berhasil nyeruduk-nyeruduk si Beryl pula. Atas yang Grebel. Tapi Grebelnya makin menggila dong. Bagia sampai nggak bisa napas gara-gara oksigennya tipis. Abis itu, udah gitu mendaratnya kasar banget lagi. Tiba-tiba si Grebel langsung jadi lava, bijil. Beryl auto mundur dikit lah ya. Padahal di sana ada Nidri sama Starly Catch yang lagi nolongin portal. Seluruh goa ini tuh OTW malah jadi lautan lava. Nidri langsung teriakat buat nyerang si Grebel. Soalnya kalau mau cepet-cepet, keburu mati. Beryl pun nerjang lava pakai sepatu tipisnya buat nyerang si Grebel. Napi ke arah Beryl dengan brutal. Beryl yang tadinya masih bisa ngasih panas. Tapi Beryl manfaatin momen itu buat nusukin pedangnya ke materialnya Beryl dong. Jadi patah di pedangnya. Jul dari atas tebing. Dia langsung terjun dan nyerang tubuh Grebel serangan terakhir dan nusuk kepala Grebel. Nah, akhirnya Metom juga pun langsung bilang makasih tuh ke Beryl. Tapi Beryl malah ngerendah. Serena terus merasa bersalah juga tuh sama Beryl. Dini, Beryl mah gak apa-apa ya. Yang penting tiga anak itu selamat. Begitu balik, mereka langsung laporan tuh ke Guild. Serena lagi liat makin kagum deh sama si Beryl. Sampai-sampai Nidus nawarin Bill sama Beryl. Nah gitu dong om. Tegas not. Selesai dari sana, Serena minta maaf loh. Beryl jadi kerepotan deh sama Nidus. Untungnya kalau dia tuh bangga banget bisa bertarung bareng Beryl kayak tadi. Beryl lihat muridnya bisa jadi sehebat itu. Wah, Serena langsung malu-malu kucing lian ya. Serena jadi nostalgia lah, selalu perhatian banget ya sama dia. Nah, Serena kangen digituin lagi. Besoknya, hari itu cerah banget. Hasilnya gak cuma jalan-jalan biasa sih. Kuruni juga mau nganterin Beratah ya. Jadi dia mau bikin baru lagi. Kalau Alucia, Serena kan udah ngurusin penginapannya Beryl. Terus Kuruni udah ngajakin Beryl gak mau ditikung lagi sih. Alucia jelas ogah lah. Ternyata pemilik pandai besi ini adalah Balder. Beryl kenal dong tuh orang Balder ini murid Beryl juga anjir. Buset, sang Balder ini murid Beryl yang paling tua gitu. Bahkan lebih kejar pedang gara-gara pengen tahu aja cara pakai pedang yang bener tuh gimana. Dia seneng banget tuh. Soalnya sekarang Balder udah sukses dan punya toko Simbava kesini. Kuruni sih malah pedangnya aja. Tapi mending beli baru aja deh Kur. Alucia juga bingung tuh. Kalau pedangnya bisa rusak secepat itu. Beryl terus nanya. Katanya sih Kuruni suka pakai pedang pendek karena enteng. Sama dua Kuruni gak bisa ngerasain beban pedangnya. Makanya dia gak berasa kalau Kuruni itu tenaganya gede. Jadi dia ngerekomendasin pedang dua tangan aja langsung suka tuh. Yaudah, atau beli deh. Buat dia. Alucia malah nyuruh Beryl buat nge-custom aja dong. Cukup kok. Tau bikinan Balder bagus-bagus semua gini. Tut lagi kan nih cewek dua. Beryl langsung pisahin aja deh tuh. Grebel ini. Yang lain pada bingung dong. Pedang sejir. Ternyata Serena tuh mau mesen ini buat Beryl dong. Tanya Beryl. Alucianya gak mau kalah. Katanya tuh deh. Balder terus nyuruh Beryl buat terima aja pemberian Serena ini. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, ini malu aja kan Dar? Yah, dasar. Karena Balder mau bikin pedang yang maksimal, nggak masalah ya. Das aja Dar. Begitu sampai ke orbit level, sama Beryl dikasih tahu kalau ciri khas pedang dua tangan benar. Selain itu, di depan pegangannya ini ada bagian yang gak biasa. Pas Kuruni coba ayun, malah awan tuh. Kalau Kuruni ngayun pakai lengan ya bakalan berat. Jadi harusnya nggak ya? Langsung benar dong. Ya ampun, berasa balik ke zaman dulu lah ya. Beryl minum-minum dikit lah. Soalnya dia lagi happy banget tuh ngeliat biar. Beryl langsung pulang deh. Mana pulangnya sambil pas di gang, Beryl papasan sama bocil gitu. Taunya dia mau... Beryl langsung nangkep tuh copet dan gak mau ngelepasin. Beryl mau ngambil malah disembur bola api dong. Buset dah, tuh bocah ternyata tuh bocah pergi ke suatu tempat. Dan di sana banyak om-om khusus Kitty. Mereka sih nyebutnya bocah itu dengan nama Mewi. Nah, dilihat-lihat sih om-om ini pada gak benar semua ya. Mewinya berusaha kalungnya jatuh di depan Beryl tuh. Mampus lu dicariin Beryl. Besoknya di ruang latihan. Beryl baru keingat kalau dia tuh kalau si bocil mau sihir buat melepasin diri. Padahal kecil. Kalau diurus negara kehidupannya bakalan terjamin tuh. Tuh kalau dititipin ke Ordo.
Terus Beril lanjut cari tempat tinggal dan cus lah anjir. Tiba-tiba ketemu sama tubuh alam. Beril ngejelasin lah kalau tuh kalung baru aja dikasihin ke Oryan. Beril ngajakin tuh bocil buat ngambil kalungnya deh. Bikinnya nanya ini bocil dulu. Mana ngapasin ada Ausia lagi? Kalau dia tuh butuh duit 5 juta buat ngebangkitin kakaknya pakai sihir kebanget. Beril sama Ausia langsung nyadar dong kalau nih bocah kena tipu. Nih Bi, Lucy datang tuh dan ngajakin Mary buat join ke korps sihir. Tapi Mary masih yakin banget tuh. Soalnya dia udah pernah lihat sama gara-gara kakaknya Minggoy. Dia ngeliat ada orang yang bisa ngebikin berita ke Mary buat Thomas ngebangkitin kakaknya. Ya sama Lucy makin begitu. Lucy terus ngajakin Mary buat taruhan. Kalau emang 5 juta cash di depan mukanya langsung. Ya udah, Mary terus ngomong kampung yang lagi rame ya. Ya udah, mereka langsung cus ke Makaseng, Jay. Lucy yang gak sabaran langsung meledakin pintu depan tuh. Atau kalian ngurusin krocok-krocoknya. Sementara Lucy nyari si pemimpi, Lucy tuh. Tapi begonya dia malah nantangin Lucy dong. Jadi ini tau trik buat ngibulin Mary. Lucy langsung bilang Beril juga udah kelar tuh memberesin krocok-krocoknya. Akhirnya sadar. Wah, Mary jelas terpukul banget lah. Mary tuh bakalan balik lagi. Beril jadi simpati banget dong ke Mel tuh bakalan aman-aman aja. Pas mereka pergi, tahu-tahu udah mau bikin tubuh Senja bercahaya gitu. Waduh, apaan deh? Senja tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Mereka curiga tuh kalau Senja terus akhirnya pedang Beril udah jadi nih. Wah anjay, mau test drive tuh pedang, Beril tiba-tiba dicegat sama Lucy dong. Di sana mereka ketemu sama informan dari gereja Spin. Tuh orang masih tajizat, yaitu proyek buat ngebikin sihir kebangkitan. Kak Beril buat ngelidikin masalah ini. Malamnya di depan gereja tim Hayal ke kereta. Wah kayaknya mau kabur nih. Pas di Dewa Rafaelos. Mereka langsung ngucapin mantra dan tahu-tahu ada aura yang nyelak dong. Beril nebak kayaknya ini tuh sihir penguat sih. Beril langsung serius nih. Dia masih sedan buat bener tajam cuy. Tapi Beril udah dikepung dari semua sisi tuh semua dong. Alah ternyata Vi sama Kuruni tuh. Sedangkan Kuruni yang juga pakai pedang 2 tangannya. Beril langsung masuk ke gereja tuh. Taunya Beril udah ditungguin sama Rafaela dan ngebangkitin jasad-jasad yang ada di sini. Kayak zombie Beril langsung tuh, soalnya mirip banget sama Mary. Tapi taunya mereka masih bisa gerak dong. Sama Beril akhirnya semua langsung Beril penggal-penggalin sampai nyisa kakaknya Mary doang. Harus dia peluk dulu tuh. Tapi karena gak ada cara lain, akhirnya Beril udah tenang lah. Tiba-tiba Spur membambah banget. Beril jadi kena tusuk deh. Beril sing cepetnya teriakan Spur. Beril sampai gak bisa ngimbangin anjir. Beril akhirnya serius deh. Dan kecepatan tinggi dia tebas tangan main-main cuy. Akhirnya Spur mokat deh tuh. Kurunnya juga udah beres. Rafael juga udah diringkus tuh. Nah sama Lucy Beril dikasih rumah tuh sebagai imbalan. Wih, pas buka pintu, ada Mary lagi beberes dong. Mary juga kayaknya senang tuh tinggal di sana. Besoknya Beril anterin Mary ke sekolah. Udah kayak orang tua beneran nih. Di sana mereka kalau Mary dapat rekomendasi langsung dari Lucy. Lidi, Poang. Bahkan Mary juga disuruh mutusin buat mau tinggal di asrama apa enggak. Di kota pun banyak yang milih di asrama aja. Tapi Mary akhirnya milih Beril senang banget dong ya. Desa di negeri tetangga yang datang. Bahkan ada keluarga kerajaan juga bersama mereka. Soalnya Ausia emang pengen senseinya ini makin dikenal terus kece. Jadi Ausia bakal ngajakin Beril buat shopping Parsia aja nyari kesempatan. Desa Penjai, cakep banget sih Neng. Sayang banget loh kalau naksirnya sama Aus mereka berangkat. Taunya ada yang ngintilin dong. Saya tahu-tahu udah sore aja. Mereka juga udah dapet tuh baju yang pas buat bulan deh. Tiba-tiba Handblade nyamperin Ausia. Handblade juga kepo tuh. Ausia sebenarnya nganggep Beril tuh gimana? Besoknya pas latihan, hari ini. Dan kalau Alicia menang, dia bakalan konfes nih jadinya. Ngepasin banget, Beril datang tuh. Beril asalnya grogi banget coy. Karena udah lama dia baru di komandan. Pasti makin jago kan? Mana jiwa kayak dimulai? Ternyata beneran kan kecepatannya Ausia tuh gak main-main. Untungnya Beril masih bisa ngimbangin tuh. Ausia senang banget kan Beril bener-bener bangga muridnya jadi sehebat ini. Tuh kalau balapannya Ausia terlalu textbook.
Tapi Beryl juga tahu deh kalau udah pas Beryl dapet calon buat konter, tiba-tiba Beryl ngarek jubah Jill kok jadi izinin gini cuy. Beryl langsung masih tahu Alicia soalnya kalau di pertarungan nyata kan banyak trik-trik licik ya. Ya, karena kabarnya Alicia. Pas Beryl pulang, dia sadar kalau Alicia punya perasaan khusus ke Beryl. Tapi Beryl, bukannya gimana-gimana ya. Beryl takut ditangkap polisi pada daun muda. Akhirnya makanya si Beryl notice kalau Mary itu belum punya tas yang layak. Beryl gitu deh tuh, Beryl nyari tas di kota. Tapi ternyata tas yang biasa dipakai. Beryl langsung galau tuh. Kalau beli nih tas, ntar gak bisa makan juga pengen nyenengin Mary. Haduh, selesai ya Pak jadi orang tua pesan sama Surena. Surena langsung curhat kalau dia tuh lagi dapat aja duit komisinya lumayan nih. Wah, kebetulan banget nih guys. Taunya jobnya tuh harus nangkep kuda yang kali loh ya. Soalnya nih kuda bakalan jadi hadiah buat keluarga kerajaan. Katanya kemarin juga ada yang minta kerjaan sama dia. Tuh kan deh hutan. Mereka ngeliat jejak kaki kuda tuh. Pas itu Beryl sama Surena langsung bagi tugas tuh. Surena yang nempel emang pinter anjir. Dia berhasil kabur terus. Sampai anak panik tuh kuda malah lompat ke tebing sebelah. Tebingnya loncat. Untungnya pada aman semua. Tapi mereka malah kejebisa. Tapi kalau turun bakalan terseret arus. Akhirnya Beryl langsung akut deh tuh Beryl sama kudanya. Jos, berhemat bayaran. Beryl langsung buru-buru gas ke toko tas tadi. Tuh. Udah gitu ternyata Mary juga punya hadiah buat Beryl. Ini hasil kerja gue nyuci piring ya, bukan nyolong. Kata Mary ngotot. Oh alah, ternyata yang minta kerjaan ke Surena kemarin tuh Mary keramik tuh katanya lebih nikmat karena dingin. Soalnya Mary tahu, diperhatiin gitu sama Mary, Berylnya auto nangis bahagia dong ya. Besoknya Alicia ngabarin. Beryl langsung diajak buat nemuin mereka tuh. Pas Beryl, and guess what? Ternyata nih cewek mantan muridnya Beryl juga cuy, dia lagi. Wah siap-siap nih Alicia punya pesaing baru. Kesayangannya Beryl. Ya Beryl sih masih inget banget sama Dojo. Cuma 1,5 tahun loh. Udah gitu di sekarang duduk-duduk deh sambil ngobrol-ngobrol. Komandannya Ordo Sucisko sama. Ya namanya juga Beryl sih ya. Guru Hayden Alicia nawarin prajurit buat jadi tour guide mereka. Rosnya mau lihat aja tuh tatapannya Alicia kayak udah mengincang orang gitu. Kejar. Beryl udah ditungguin sama Rose tuh buat jalan-jalan. Rose langsung merasa betah tuh di kota ini. Bahkan ini udah nampung bocil puber loh. Masa iya mau ditambahin cewek lagi? Kunjungan Pangeran Spin pun tiba. Semua pasukan Ordo udah dikumpul sama Beryl Bekir yang bakalan ngawal Pangeran Spin di istana. Sekalian kenalan juga nih sama Beryl. Dari obrolan dan gerak-gerik mereka, kayaknya mereka ada rasa deh, Kin. Begitu Pangeran dan Putri Celestia masuk kereta kuda, Beryl hari ini tuh jadi pengecoh gitu. Makanya dia ditaruh di kereta di tengah kota dong. Taunya Glenn pengen ngajakin Celestia buat Celestia cepet belanjanya. Nah, di antara warga-warga yang pada nok gitu. Pas mereka sampai di lokasi selanjutnya, gedung, Glenn sama Celestia auto diungsin ke dalam gedung lah. Beryl notice kalau pedang lawannya tuh beracun. Wah, tangkap ninja-ninja ini hidup-hidup. Pokoknya harus dicari deh siapa dalangnya. Kayaknya kemampuan para ninja ini juga gak main-main anjir. Tiba Beryl aja sampai kaget tuh melihatnya. Bukannya udah ada perintah mau udah diberesin. Tiba-tiba orang-orang ngegigit sesuatu gitu dan mereka kelihatan kayak abis nelan racun gitu. Wah, ini sih biar gak bisa diindok dari jauh. Rose, kamu jangan sus juga dong. TW istana pakai rute terdekat. Beryl udah batin nih, tin aja lah. Begitu sampai istana, Pangeran Sabri ngegatel mau rapat sama pejabat kerajaan. Jadi Beryl sama Rose tahu kalau Rose yang danger ini bakalan ngajakin dia jalan-jalan. Wah, tumben banget. Oh, jam segini Mary udah pulang sekolah juga. Tapi ternyata ada Lucy tadi. Lucy tutup poin aja tuh. Dia ngomong katanya di Spin tuh lagi ribut masalah kekuasaan antara kubu Paus sama kubu Rose. Paus emang punya otoritas lebih. Tapi Raja yang megang keputusan dari kubu Paus yang mengambil kekuasaan Raja. Makanya pangeran kedua tuh umatnya gereja garis keras Spin gitu. Terus keesokan harinya, Alicia ngumumin kalau kegiatan kunjungan hari ini Mayansal. Nekat amat anjir. Kata Alicia sih ini kayak ntar wibawanya sebagai putra mahkota bisa terancam. Makanya dia, pas mereka berangkat, kelihatan tuh pengawalannya makin ketat. Sesampai di area pertanian,
Pangeran Glenn dan Putri Salseka tuh bakalan ninjau ladang. Para kesatria juga udah ready di posisi susah ya buat beraksi. Tapi pas Glenn lagi asik lihat-lihat sama Sadir, mana banyak banget lagi. Beryl dan yang lain, ninja yang bawa belati beracun muncul lagi dari depan. Wah, saat besi ampun soal Beryl. Beryl udah menahan diri lagi. Sementara bos Beryl juga langsung ditahan sama Handblades. Sementara Autul the komandan. Saking beringasnya, para ninja Handblades sama Kuruni juga mulai kelihatan kesusahan tuh. Soalnya Cap Beryl nyuruh Gatoga buat maju ngurusin para pemanah. Biar mereka yang ngurus pemanah. Sedangkan musuh makin berdatangan dan jumlah yang berkali-kali nih. Beberapa saat kemudian, Beryl mutusin buatan, dia mau ketemu Rose dong. Wah, bener-bener. Ya, Beryl sih emang udah curiga sama Rose dari awal kalau dia tuh terlibat. Padahal kan perintahnya ditangkap iduk-iduk ya. Tapi Rose mau ngomongin kalau Rose bisa kok nanggep tanpa membunuh. Udah gitu, pas terorzi kan. Beryl mau tahu tuh kenapa Rose mengkhianati pangeran, yang orang. Rose dikasih tahu sama Paus. Kalau Nina dan kelaparan. Oh alah, lagi-lagi gara-gara si Paus ini dihindari lagi deh. Tapi Beryl cuma menghindar dan bertahan berang mantan muridnya sendiri. Tapi Rose masih heran tuh. Ya iyalah, guru sama murid mah beda kelas cuy. Aja. Tapi Rose bilang, kalau dia nyerah ntar anaknya tuh dijadiin sandra sama Paus. Walah, ternyata Rose tuh punya Beryl bener-bener marah banget dong. Bisa-bisanya lo sesek kayak apa coba. Akhirnya pertarungan mereka udah mau sampai puncaknya nih. Saat Beryl kena cicil tuh dan mulai luka-luka. Tapi daripada Rose OTW ngehunus, Beryl langsung ambil posisi PW buat nge attack dan berhasil nebas dadanya si Rose. Nah, akhirnya selesai sama Beryl. Tapi Beryl nggak mau. Dia maunya Robert Gatoga datang dan langsung nge-heal Rose dong. Gatoga juga ngomong aman deh. Setelah pendarahan Rose berhenti, Beryl juga ngejelasin kalau Rose tuh terlibat dalam upaya pembunuhan pangeran. Semaku lagi. Beryl ngomong kalau Rose ini dipaksa sama Paus dan Gatoga langsung berencana buat nyelamatin anak-anak itu dong. Beryl dan Rose juga cuma dimanfaatin. Bahkan Beryl juga ngedengar itu Rose shock banget lah. Soalnya dia merasa dibohongin tuh sebijak Beryl. Dan kali ini dia juga bertekad buat terus hidup soal keterlibatan Rose. Yang penting Rose udah insaf deh. Di sisi lain, Alcia dan yang lainnya udah benar-benar kecarin kalau semuanya udah selesai. Mereka langsung tukeran info deh. Luka parah, jadi bawa Gatoga ke dokter. Alcia percaya tuh latihan, tiba-tiba Alcia dapat surat. Isinya tuh Alcia sama Beryl males banget tuh aslinya. Tapi Beryl gak berani nolak dong. Sesuai dugaan, Beryl gak betah tinggi semua lagi. Cuma dia doang yang orang kampung. Begitu langsung nyampein terima kasihnya ke Alcia dan Beryl. Ternyata Raistan Beryl juga ditawarin buat jadi pengawal khususnya Salcia. Wah, dia pengertian. Alcia langsung bilang aja kalau kehadiran ngedapat pendapat dari komandan, Raja langsung ikut aja. Tem sakti. Waduh, Alcia langsung nangis banget tuh, ya. Berylnya malah ngomong doang. Dari Raja. Walah, gara-gara saking cakepnya, Marian. Mereka kan cinta kesederhanaan ya. Untuk sama Beryl. Sekalian Beryl ngabarin ayahnya kalau dia diundang sepi. Ya walaupun sebenarnya Beryl gak suka sih dipanggil kayak gitu. Skillnya sih Beryl tinggal tunggu waktu aja jadi pendekar terhebat di negeri ini.